Assalamualaikum sahabat VBR Channel. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas Ketua KPPS pada pemilu 2024, khususnya pada tahap pemungutan suara, berdasarkan PKPU nomor 66 tahun 2024, disertai simulasi di TPS. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Viral bombing Renal. Hadirin yang saya hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 07. Mari pembukaan rapat pemungutan suara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini, Rabu 14 Februari tahun 2024. tepat pukul 07, karena para saksi, pengawas TPS, dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan simulasi pemungutan suara dengan nanti mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu kami mohon untuk seluruh anggota KPPS beserta petugas ketertiban untuk menempatkan diri di depan saya. Sekali lagi untuk petugas KPPS dan juga petugas ketertiban, kami mohon untuk menempatkan diri di depan saya. Baik, kami mohon untuk petugas KPPS dan juga petugas ketertiban untuk mengikuti sumpah janji yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi dan golongan. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel. Mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara. Kami mohon untuk mengambil kotak suara. Ini mohon untuk para saksi, kotak suara masih tersegel ya, insya Allah aman ya, siap ya. Silakan untuk perwakilan para saksi untuk melihat kotak suara. Baik, kami buka untuk kotak pertama, yaitu kotak presiden dan wakil presiden. Amplop surat suara rusak atau keliru coblos. Ada terus selanjutnya amplop surat suara yang tidak digunakan. Sejumlah surat suara yang tidak digunakan berapa? 5 amplop. Ada amplop formulir C hasil salinan di TPS 5, amplop surat suara tidak sah 5,
14. Untuk amplop surat suara sah ada 14. Baik, untuk kartu suara pemilihan presiden dan wakil presiden sudah kita keluarkan semua. Untuk surat suara dari presiden dan wakil presiden berjumlah 396. Mohon untuk kotak suara, ini kosong ya, kotak suara sudah kosong, akan kami segel kembali atau kami tutup kembali. Ya, silakan untuk ditaruh tempat semula. Untuk selanjutnya adalah kami ambil kotak suara DPD. Baik, kami tunjukkan kepada para saksi, ini masih tersegel ya, belum dibuka. Kami buka untuk segelnya untuk menghitung surat suara dari DPD RI. Moga untuk saksi bisa melihat. Oh, isinya cuma surat suara ya, untuk kotak dari DPD RI isinya surat suara, akan kami hitung. Baik, untuk surat suara DPD RI berjumlah 296 ya, 296. Oke. Silakan untuk kotak suara dari DPD ya, dicek kembali, kosong, untuk ditutup kembali, disegel, dan nanti melanjutkan kotak suara selanjutnya itu DPR RI. Untuk selanjutnya adalah kita akan buka kotak surat suara ini ya, masih tersegel. Mohon untuk para saksi untuk surat suara DPR RI. Kosong ya, sudah habis. Mohon diperlihatkan ke saksi untuk kotak suara dari DPR RI. Baik, akan kami hitung surat suaranya. Untuk surat suara DPR RI berjumlah 296. Untuk selanjutnya kita ambil kotak suara dari DPR provinsi ya. Ini yang masih disegel, kotak suara DPRD provinsi. Untuk surat suara DPRD provinsi berjumlah 295. Untuk kotak yang mohon untuk kotak DPRD provinsi ditutup kembali, disegel, kosong. Kami tunjukkan kepada para saksi, kotak suara sudah kosong, kami tutup kembali, dan nanti kami ambil kotak suara yang terakhir yaitu DPRD kabupaten kota. Sudah kami segel kembali kotak suara DPRD provinsi, dan akan kami ambil kotak suara yang terakhir yaitu DPRD kabupaten kota. Kami buka untuk DPRD kabupaten atau kota, mohon untuk saksi ataupun pengawas untuk bisa menyaksikan. Kami buka dan akan kami ambil hitung untuk kartu suara DPRD kabupaten kota. Untuk surat suara DPRD kabupaten kota sejumlah 296. Baik, kami bacakan kembali jumlah surat suara yang diterima termasuk dengan cadangan. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 396 lembar. Untuk surat suara DPR RI 296 lembar. Untuk surat suara DPD RI sebanyak 296. Untuk surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 295 lembar. Untuk surat suara DPRD Kabupaten Banyumas sebanyak 296. Bapak Ibu, Saudara, masyarakat pemilih TPS nomor 012 simulasi desa melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. B. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13.00 yang dilanjutkan dengan kegiatan perhitungan suara. C. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada petugas KPPS. D. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan domisili RT atau
RW dan sepanjang surat suara masih tersedia, yaitu pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara yang masih dalam satu wilayah desa atau kelurahan di TPS terdekat. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. Apabila keliru coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone atau HP berkamera di bilik suara. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu, yaitu template braille yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama. Alat bantu atau template braille hanya dipersiapkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir model C pendamping KPU. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, coblos pada nomor urut foto nama salah satu pasangan calon atau tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Untuk pemilu anggota DPR atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota, coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Untuk pemilu anggota DPD, coblos pada nomor atau foto calon atau nama calon anggota DPD. Untuk lebih jelasnya, proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Untuk pemilih DPT atau DPTB, setelah menyerahkan model C pemberitahuan KPU atau A surat pindah memilih dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan serta menulis nama pemilih dan menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih tetap KPU atau C daftar hadir pemilih pindahan. Pemilih dipersilakan untuk duduk di kursi antrian menunggu giliran untuk dipanggil. 2. Untuk pemilih DPK setelah menunjukkan KTP elektronik mengisi formulir model C daftar hadir pemilih khusus. 3. Setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS. 4. Selanjutnya pemilih dipersilakan menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan. 5. Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan sesuai dengan jenis pemilu. 6. Setelah itu, pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta. 7. Terkait dengan kehadiran saksi, peserta pemilu dan pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. Tugas saksi peserta pemilu adalah 1. Menjamin kegiatan pemungutan dan perhitungan suara dapat berlangsung jujur, adil, sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih perhitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mendapatkan salinan formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. B. Tugas pengawas TPS. 1. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 3. Mendapatkan salinan formulir model C hasil seluruh jenis pemilu. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.
5. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota melalui Panwas Kecamatan. C. Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, maka KPPS wajib 1. Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan atau mencocokkan selisih perolehan suara model C hasil salinan sesuai dengan jenis pemilu dengan C hasil plano sesuai jenis pemilu. 2. Melakukan pembetulan dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau pengawas TPS dapat diterima dengan cara A. Menghapus dengan tip X angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. B. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada kotak angka hasil pembetulan. C. Ketua KPPS mencatatkan hal tersebut dalam formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 3. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi pengawas TPS atau PKD yang hadir. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi pengawas TPS atau PKD. 5. KPPS wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi KPU dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. 6. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 7. Apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat nihil pada formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi KPU. 8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas pemantau meliputi A. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara sejak dimulai sampai dengan ditutupnya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. B. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan, pemungutan, dan perhitungan suara di TPS. 9. Demikianlah Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, marilah kita mulai bersama-sama untuk kegiatan pemungutan suara pada hari ini. Becek disini, tangannya becek, ya. Mereka ibu ditakoni, jenengan bawa HP enggak? Zaman sehingga bapak status, jika status satu logos itu nggak boleh. Jadi untuk KPPS Pak 4 nanti ditanya, jangan bawa HP enggak? Kalau HP-nya ditinggal, monggo ditinggal di sini. Ceritanya lah. Nah setelah itu jangan cek, ini dikasih sini. Nah di sini kan data hadir, ya ditulis data itu. Orang nama ide kertasnya, kertasnya, ceritanya, jangan tulis nama. Ya, jangan mbak. Ya, bisa saya. Dan tulis, jangan tulis namanya Pak Dikit. Ya, kita mau tanda tangan. Usah. Ceritanya tanda tangan sini. Orang mau KTP. Ya, tanda tangan. Jangan supaya nunggu dulu di ruang tunggu. Nah, nunggu di sini. Kita geser ke undangannya. Mari kita. Ya, kita DPT gitu. DPT berarti only 5 kartu suara. Lah bapak-bapak sing paling ganteng sekarang lagi ya, kok ada tangan nih? Ya, oke, bapak-bapaknya tuh basisnya sapi. Dan siap tangan. Nah, sih gue, undangan kia, lanang apa waduh dipisah. Nah, jenengan, ya. Ya, ini lanang dewek atau dewek? Ya. Ya, sana sindike. Ya, wis, sana sindike. Ya, wis. Jangan ditanya sapi, si manggil ketua. Oh yang ketua harus cari di sini. Ya usah. Gue paling ganteng memanggil. Batri ano, nomornya. Oh ya. Ya. Serahkan. Nah, ya ceritanya itu boleh ini lah ya. Boleh apa ini? Tobong. Ya, nah bisa gue. Langsung mari KPPS nomor 6. Bagaimana om sini ini jangan
Ya, yang mana bu? Ya, bu, busuk, ya. Dadar warna apa? Gitu loh. Kuning, ya, ya. Coba sih perhatikan ini lah. Tangan ini, warna ini. Nah, setelah itu, terus, ya, setelah pokoknya ya, kan sesuai. Ya, menurut dia lah, pokoknya ini kok ya aja kok. Izin langsung ada pokoknya dewek. Urung kok disik, kok kasih kene. Nah, maksudnya, iki ya, pokoknya jadi kan jagani, orang itu langsung. Sini ngomongnya bagi, sini kan nemburi. Orang langsung suara iki, pura-pura sih salah, iki loh, pura-pura sih salah. Ini kan dicerita kalau mas dia. Oh ini kayak bukan cerita bahasa dia paling banget. Kalau suara kayak juga, apa jadi masalah mengko. Jadi bulannya aku pengen mengko KPPS menang. Kue ngarep loh. Jadi orang ada kue apa bolehnya lewat yang bisa jadi kue ini. Ada buri ya. Lo bisa tak tahu masih. Pokoknya terang banget terang boleh ini saya kubatin. Kue ya mau. Ya pokoknya di sini kan boleh orang bersuara. Apa matang nggak ada orang kok akhirnya ya Bob jadi akhirnya untuk mengantisipasi seperti itu lebih baik si jaganya om Zili ini paling gampang ini tengah gitu apa presiden gue loh jadi gue lah tahu ini presidennya ini ya presidennya sih apa jadi presidennya gitu oh dia ngomongnya dia sekarang itu untuk meminimalisir lah kesalahan kami sudah pernah gimana mari KPPS itu KPPS itu gue syaratnya anggaran aku sih kan tegel banget oke ya jadinya gue minimal sampai mas ya satu ros aku orang tegel banget ceritanya ke ya wis masuk itu keluar jadi saran paling sih DPTB ya. Oh ya boleh Pak. DPTB ya. Ibu Suci DPTB dari contohnya Ibu Suci ini DPTB dari Kapal Gading Wangon. Monggo. Dinarikan kasih DPTB. Nah. Iklan adalah ceritanya DPTB dia mau pindah kan apa Gading Wangon DPTB dia perlu didengar nanti pihak suara kan betul ini nah itu nanti di sini sebenarnya ada contekan ini jadi suara yang dapat digunakan untuk memilih satu anggota DPR ini ada anggota DPRD ada centang pasangan calon presiden dan wakil presiden centang anggota DPRD provinsi centang nomor 5 anggota DPRD kabupaten kota 3 9 dan 8 nah skemanya ini ya khususnya kena bahwa ini bus ya berarti kan DPTB ini contoh hari ini ya DPTB ya itu ya bahwa DP ya terus oke bus nah jenengan di sini juga ya ini kan dapat 400 suara ya 400 suara nanti ini geser ke sini ini daftar dari DPTB jenengan tulis khususnya supaya tanda tangan nah ini geser lagi tes ini nah ini contoh DPTB seperti ini Pak
Dari ini kan dapat suara. Berarti yang memberikan nama bagi patah suara yang baik siapa? Ada ini untuk apa? Ini apa yang dapat? Saya coba. Yang tidak dapat apa coba? Ya betul, kabupaten. Nah ini digeser lagi, Ces. Nah, ya wadon, ya terus, ya bisa, ya Ces, ya tangan-tangan. Oh ya jangan berbicara dulu. Nanti Bapak Ketua KPPS 1 akan memanggil. Sukti. Ya, langsung ke Tobong. Ya, Tobong. Kamu Tobong dulu, seolah ini Tobong, seolah sama-sama ngobrol. Nah, ya wis, jenengan langsung ke KPPS 6. Ada ini, ya. Kita isi, berapa nih? Ini kenapa ngerti? Jenengan dapat berapa kartu suara, Bu? 4. Oh iya 4. Jadi kan kemarin kan ada beri papat kartu suara. Oh iya bener. Masalahnya bukan di dalam bukan yang salah apa priwe, anu BPTB kan enggak. Iya itu papat suara sing orang DPR gue. Nembe presidennya Ibu, aku presidennya. Di dasar iwannya abu-abu ya, sisi seolah-olah dalam orang busuk. Nah, dari DPR ini warnanya kuning, ya. Terus DPD warnanya abang. Kalau ditanya lah, ya wis, baru DPD provinsi. Nah, setelah itu jenengan KPPS 7, tangannya di sentuh, tegel, set. Nah, sudah, ambil HP dulu, HP tinggal ceritanya. Ya. Ada gambaran lah ya. Ya ada gambaran ini DPT orang Jawa. Orang ada baru gue. Oh, saya jam bola. Kita lari gasing ya. Kita lari gasing. Disabilitas gue. Oh, kata. Ini mari Mas. Orang gue. Nah, dicek gue di situ. Cek DPT oleh di sini, dia kan kalau gue ngaku HP cek DPT oleh, jebule orang tercantum kan DPT orang nama, kan DPT itu orang ada, berarti kan kalau gue DPK, cek DPK itu dapat 5 kartu suara. Syaratnya keluarga karena anak tuh, syaratnya uang di keluarga itu DPK, uang Amerika boleh DPK, uang Malaysia DPK orang, uang KTP-nya menunjukkan karena anak tapi tidak tercatat di DPT maupun DPTB. Nah, DPK itu nyobrolnya di atas jam 12, dikasih jam 10. Ya, tertulis setelah itu, Mas, karena jangan DPK, ya, nanti kesini lagi di atas jam 12, gitu, ya. Orang bisa lah, pokoknya orang kayak gini, iya. Saya untuk BPK itu di atas jam 12 Mas, gitu ya. Nanti kesini lagi. Nah, ini sekarang jam 12. Oh, ada kaki bener ya, ya, terus ditulis BPK, ya, dapat 5, ya, BPK laporan bulir, dapat 5 kertas suara. Kawenan ini, kita lagi Mas BPK, dapat di BPK. Pusat. Nah, ya wis. Nah, ini geser mana ini? Nah, ini BPK berarti oli. Oh. Karena suaranya telat. Waduh. Nek, ya orangnya kayak gue disarankan tak mau membebas di sini, kok ada yang terdekat. Aku Mas dijebul. Lah, jajane takut telepon PPS di anu sing esane sore di jebule, TPS Bu Suci, sing lebih peret yang mari mono iku. Ya gambaran lah ya, intinya iku lah. Iku lah anu DPK kuwi 5 suara, DPT kuwi ndeleng anu
gue lah, tindakan Cilacap mau tidak besar. Ulangi, ini kan saya ada paham kok. Ya wis ya, di bawah. Ya sini wani soal ya.